ide seperti apa sih yang Pak Endri lakukan untuk Tanjung Pinang ini? Iya. Yang juga mendasari gitu loh. Masyarakat kita melihat bahwa makmur yang dimaksud itu semuanya bisa tersedia, semuanya ada. Gitu. Nah, itu yang saya ingin wujudkan kembali di Tanjung Pinang, makanya saya bangun tagline-nya kita buat senang. Hai, selamat datang di Yukes. Balik lagi bersama aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya kalau kalian udah sering nonton di ulasan gak asing lagi ya, ada Pak Endri. Halo Pak Endri. Halo Yoli, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah Yoli sehat. Gimana Bapak? Ya, sama, alhamdulillah juga. Alhamdulillah sehat. Sehat. Biasanya kita ngobrol-ngobrol soal politik, tapi hari Iya. ini kita ngobrol santai aja ya. Betul. Saya kemarin minta izin kan Karena kalau misalnya penonton ulasan udah sering menyaksikan kita, biasanya kita ngobrolnya yang bikin suasana panas ya Pak ya. Iya. Politik yang tidak berkesudahan. Tapi memang akademisi, pengamat politik juga Pak Endri ini. Ini jangan sekarang saya lagi diomongin itu ya. Biasanya ngomongin orang gitu ya. Ya hari ini kita ngobrolin pribadi aja, nggak ngobrolin orang. Oke. Pak Endri sekarang lagi sibuk apa nih? Ya masih tetap di kampus ya kan. Terus kegiatan-kegiatan lain di luar kampus lah. Sesuai dengan kapasitas hari inilah. Jadi memang sekarang masih sibuk urusan kampus, Tetap. ngurusin kampus, dan masih aktif ya menjadi seorang pengamat politik ya. Pengamat kayaknya lagi off dulu Oh, gitu ya. pengamat lagi off dulu. Lagi off dulu. Nanti dibilangin jeruk makan jeruk gitu kan. Ya, jadi Oke. off dulu sementara karena ada aktivitas politik yang sedang kita jalani gitu kan. Nah, di samping itu juga sedang mempersiapkan diri menyelesaikan masa tugas. Oh, masa tugas? Nah, sebagai ketua Stisipol. Oh, dia mau selesai? Iya, sebenarnya udah tanggal SK-nya itu sudah berakhir, tapi yayasan belum mengeluarkan SK terbaru kan untuk ketua yang baru nanti. Oh, jadi kalau misalnya ketua yayasan gitu berapa tahun? Ya, saya kan ketua Stisipol itu satu periodenya 5 tahun. Satu periode Nah, 5 tahun. Saya udah 2 periode. Oh, udah 10 tahun? 9 lah, karena 9. periode pertama itu kami cuma 4 tahun kan, lalu ada perubahan statuta, ya, jadi 5 tahun. Kalau misalnya jadi ketua yayasan aja udah 9 tahun, berarti Ketua Stisipol. ketua Stisipol ya, udah Iya. 9 tahun. Di tahun ini berapa tahun tuh terhitung Bapak menjadi seorang dosen? September nanti 20 tahun. Serius? Iya, 20 tahun? Iya. Sekarang usianya berapa? usia 43. Berarti Bapak seusia sih udah jadi dosen? Ya, karena dulu kan syarat dosen itu masih S1. Jadi saya begitu tamat tahun 2004, pulang ke Tanjung Pinang, melamar jadi dosen, diterima di Stisipol, itu pakai ijazah S1. Oh, dulu S1 itu masih bisa Masih. jadi dosen? Baru kemudian tahun 2005 kan ada undang-undang Sisdiknas yang baru mensyaratkan bahwa dosen itu harus S2. Dan itu ada jeda waktu kan, berapa tahun gitu ya, saya lupa, harus S2. Yang tidak S2 diberhentikan. Oh gitu, jadi awal-awal jadi dosen itu S1 masih masih. S1. Balik ke Tanjung Pinang, berarti Iya. orang asli Tanjung Pinang? Asli Tanjung Pinang lah, dari kecil saya udah sekolah semuanya di Tanjung Pinang. Oh, oke, jadi memang asli Tanjung Ya, Pinang. walaupun lahirnya Terus, nggak di Tanjung Pinang. Emang lahirnya di mana? Lahir di Tembilahan. Orang Tembilahan? Numpang lahir lah. Numpang lahir. Karena orang tua kebetulan tugas di sana, Mhm. lalu pindah Tanjung Pinang, ya ikut Tanjung Pinang sampailah hari ini. Emang orang tua kerjanya apa, Pak? Dulu orang tua saya di Departemen Tenaga Kerja dulu ya. Apa tuh? Kementerian Tenaga Kerja kalau sekarang. Oh, sekarang Kementerian Tenaga Kerja. Kalau Iya. dulu Departemen Tenaga Departemen Kerja. Tenaga Kerja, gitu kan namanya dulu kan. Jadi ditugaskan Tanjung Pinang, dulu kantornya ada di Batu Tiga tuh. Yang sekarang sudah kosong tuh ya. Sudah pindah. Terus kemudian kami, orang tua saya pindah tugas ke Batu Lapan. Di Batu Lapan tuh kan ada Balai Latihan Kerja. Ah, iya. Pertama kali didirikan, pertama kali berdiri, ya pindah situlah kami. Oh, Jadi oke. masa kecil saya sampai dengan saya tamat SMA, kuliah itu ya di Batu Lapan, di BLK itu. Gimana masa kecil Endri pada saat itu? Menyenangkan lah, walaupun tidak ini ya. Di sekitaran sini lah, jadi sekolah saya udah jauh ya, walaupun tinggal di Batu Lapan dulu. TK saya udah di Batu 4, di Perla itu, ada TK Barunawati. Oh, iya. Jadi sekolah sana. SD dekat depan RRI. Gitu. Walaupun ada SD di Batu 7 Iya, tapi rumah pada saat itu di mana? Sudah di Batu Lapan. Oh, di Batu Lapan. Ah, Rumahnya di Batu Lapan. Sudah di Batu Lapan. Belum ada angkutan di sini. Jadi Serius? Jadi dulu zaman Iya. dulu naik apa? dulu angkutan cuma sampai Batu 6 kan. Batas kota itu kan Batu 6. Ah iya. Jadi dulu ini apa? Ya jalan sih, tapi nggak ada angkutan umum. Oh,
gitu. Ya numpang-numpang, kecuali taksi ya, taksi ke Kijang. Zaman dulu gimana sih bentuknya? Ya itu saya pun jadi lupa. Tapi yang jelas di sini ya seperti yang ada inilah, nggak ada ruko-ruko ini kan. Oh iya. Dulu ada pabrik es, kalau nggak salah di bawah ini pabrik es dulu. Terus ada furnitur, sebelum ditutup akhirnya dibongkar jadi ruko kan. Maklum ya Pak, udah berapa tahun tuh? Nah. Kalau Bapak aja udah jadi dosen 20 tahun, terus ya sekitar Ya, 30 tahunan lah ya. Kuliah keluar 5 tahun kan di Bandung. Ah. Gitu. Terus pulang Tanjung Pinang. Tapi ini menarik sih. Di zaman termasuk di zaman aku nih Pak. Iya. Kayaknya nggak ada yang kalau ditanya, kamu gedenya mau jadi apa? Mau jadi dosen gitu. Iya, Kenapa iya. mau jadi dosen? Saya juga nggak punya cita-cita jadi dosen. Oh serius? Iya. Jadi dulu justru cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi wali kota memang. Nanti kita bahas, kita Iya. tahan dulu. Jadi maksudnya gini, oleh karena itu mungkin karena euforia ya. Euforia. Saya tamat kan tahun 99 SMA. 98 reformasi kan. Nah, lihat orang berpolitik itu kok asik gitu ya. Lihat pengamat politik ngobrolin tentang situasi pada itu, wah tertarik. Jadi saya baru menemukan jati diri. Maksudnya, oh saya senang ini ya gitu ya. Nah itu di saat-saat reformasi itu. Pada saat itu masih SMA kan. Saya SMA 1 itu tahun 97 sampai 99. Nah, jadi 98 reformasi. Lalu kemudian ya itulah TV. Maksudnya zaman dulu kan kalau orang kuliahnya sosial itu kan gimana gitu ya. Kesannya rendah gitu ya. Makanya kita milihnya eksak kan. Saya SMA 1 gimana caranya dapat IPA. Bergengsi kan kalau sekolah IPA, apalagi sekolah SMA 1 gitu kan. Tapi ternyata kan begitu tamat malah ngambil sosial gitu kan. Nah, kenapa? Gitu. Ya tadi karena euforia. Euforia pada saat zaman 98 terus lulus di tahun 99 banyak pengamat politik yang keluar dan jadi hebat-hebat ya gitu ya. Padahal dulu orang nggak seneng ngomongin politik kan. Tapi begitu euforia itu, televisi mulai tumbuh kan. Lihat orang ngomongin politik itu asik. Akhirnya saya memilih kuliah di administrasi negara di Bandung itu kan. Nah, saya serius, maksudnya saya cari yang terbaik. Administrasi negara. Terus bayangan Endri pada zaman itu, bayangan Pak Endri nih ya pada zaman itu ya. Nanti aku setelah lulus bakal tampil nih di televisi gitu menjadi pengamat politik gitu nggak? Belum sampai sana. Karena pulang cita-citanya pasti PNS. kan administrasi negara. Dulu nggak seperti hari ini gitu. Bayangan kita itu kalau kita mau terjun ke politik dalam artian pemilihan sebagai kepala daerah itu kan wah nunggu umur kita mateng lah gitu ya. Gitu kan, maksudnya sampai batas tertentu lah. Makanya pulang itu mau jadi pegawai negeri lah sesuai dengan pendidikan yang kita ambil administrasi negara pada waktu itu. Gitu kan, walaupun dalam perjalanan kok asik ya jadi kayak Yoli sekarang nih, jadi presenter ya. Dulu presenter kan dulu ada di SCTV itu ada Liputan 6. Keren banget rasanya. Saya sempat ikut audisi gitu kan. Oh serius? Iya, walaupun mukanya nggak kamera face ternyata. Serius? Jadi setelah lulus kuliah, itu awalnya cita-citanya mau jadi sebelum masih kuliah. Oh, masih kuliah. Nah, masih kuliah itu kan Liputan 6 tuh lagi naik daun kan. Sempat mau jadi jurnalis juga. Sempat. Ikut saya audisi kan gitu. Ternyata nggak kamera face ternyata. Emang itu kata orangnya? Kayaknya lah mungkin. Kan rame kan? Iya. Ikut di Bandung tuh kan. Jadi itu kuliah di Bandung pada saat itu, ngambil administrasi negara. Bayangannya pada saat itu jadi ASN. Pokoknya pulang kampung. Oh, pokoknya pulang kampung jadi ASN. Ya, sebenarnya sih awalnya saya mau ambil HI, hubungan internasional kan, pengen keluar negeri lah. Oh. Jadi diplomat gitu kan. Sama serius. Iya, bayangan Yoli tuh dulu ya kalau misalnya ambil HI gitu kan, pengen jadi diplomat terus keluar negara, keluar negeri dengan privilege yang kita dapat dari negara. Terus kenapa nggak dicoba HI-nya? Ada saran. Jadi sebelum pada saat masuk ke Unpar, swasta ya, disarankan dari salah seorang dosen di sana ngomong ke orang tua saya kalau memang pengen pulang ke kampung lagi bagusnya administrasi negara. Ya udah ambil administrasi negara jadinya. Ya ngikutin orang. Yang penting di dalam FISIP masih kan. Sospol. Gitu. Jadi akhirnya beneran diambil administrasi negara. Terus pulang ke sini kok jadi dosen? Nggak jadi PNS? Jadi ceritanya pas menjelang akhir itu kan. Waktu awal saya kuliah kurang serius lah ya. Nggak main. Jadi? Tapi tadi euforia politik, lalu kemudian aktivis. Wah, keren kan kalau jadi aktivis ya. Dong. Tapi saya demo kelas kampung lah. Karena kan pada saat itu kan kita baru saja mendeklar keinginan untuk menjadi provinsi. Oh iya, di tahun 2002. 99.
Oh, 99. Jadi 99 itu kan ada musyawarah rakyat kan Uh-uh. di Tanjung Pinang bulan Mei. Nah, saya kan kuliah kan sekitar bulan Juni kalau nggak salah berangkat ke Bandung. Nah, di situ kan sudah ada senior-senior nih. Nah, senior-senior itu yang kemudian ikut meracuni. Meracuni dalam artian ini demi kepentingan daerah nih, maka kita harus bergerak nih untuk bagaimana mendorong provinsi segera terbentuk. Iya. Nah, udah jadi aktivis kampung. Nah, kenapa aktivis kampung ya? Maksudnya saya ikut dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau. Bentuk sendiri. Dulu namanya Bintan Student Consortium of Bandung. Saya ingat banget pada waktu itu kan dengan beberapa teman. Wah, kita tiap malam rapat mikirkan bagaimana strategi untuk supaya ini bisa terekspos. Menjadi provinsi gitu. Iya, jadi akhirnya kita pulang tuh ke Tanjung Pinang. Sampai pulang ke Tanjung Pinang? Iya, dari beberapa daerah itu ngumpul semuanya di Tanjung Pinang janjian. Gitu. Ada yang dari Jawa naik kapal pelni waktu itu kan. Oke. Nah, itu dibiayai atau bayar sendiri? Ya, ada bantuan lah pada waktu itu urusan senior lah pada waktu itu. Iya. Ya kan, jadi kumpul di Tanjung Pinang, saya anak bawang lah karena baru semester 1 kan. Nah, jadi semangatnya itu aja gitu sehingga pelajaran di kampus tuh ya pokoknya hadir aja kampus. Nah, tapi tadi saya nggak pernah bolos gitu kan. Nah, kecuali bolosnya tadi ya kalau memang ada aktivitas misalnya demo untuk provinsi ataupun ada kegiatan diundang ke Jakarta dan sebagainya baru nggak masuk. Oke. Tapi saya tetap hadir. Gitu. Terus sekarang jadi dosen kalau misalnya ngelihat mahasiswa pergi demo ke gedung DPR gitu-gitu gimana ngelihatnya? Nggak semuanya saya dukung sih. Oh gitu? Karena tapi kan dulu tukang demo. Betul, tapi kan kita ada tujuan yang memang untuk kepentingan bersama kan, bukan kepentingan sekelompok orang saja. Oh. Kan gitu. Dulu kan cita-citanya besar lah, ingin bagaimana daerah kita ini, kampung kita ini maju lah gitu kan. Emang kalau mahasiswa zaman sekarang demonya kepentingan pribadi? Ya, biasanya gitu sekarang nih banyak kan gitu. Pasti ada sesuatunya ya. Kita juga pernah kan, jadi tahu lah siapa di balik layarnya misalnya gitu. Nah, kadang-kadang kalau yang memang sifatnya hanya ditunggangi dan sebagainya, saya ingatkan gitu kan. Emang mahasiswa zaman sekarang suka ditunggangi gitu ya? Ada yang kadang-kadang ya biasalah karena semangat maklum kita kan namanya semangat. Saya tadi juga begitu kan dikompor-komporin. Tapi gini, dulu semangatnya pengen bahwa kalau kita terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan daerah dan kemudian berjuang provinsi tadi, pasti kan mau jadi ASN tadi. Pulang pengennya langsung diterima gitu kan. Oh, bayangannya. Nyatanya gimana? Nyatanya enggak. Tapi zaman dulu jadi ASN udah sesulit sekarang belum sih? Kalau sekarang kan kayaknya tuh banyak banget ya saingannya ya. Kayaknya dulu sebenarnya enggak ya, tapi karena enggak jalan kita ya. Saya terutama kan pulang-pulang itu kan pengen jadi PNS, tapi saya kembali lagi tadi pada saat menjelang bikin skripsi itu. Kan sering diskusi nih, saya udah mulai bener nih kuliah. Oke, udah mulai bener ya. Jadi di tahun ketiga saya mulai menata diri artian, sudah cukup, provinsi pun sudah jadi kan di 2022 kan. Berarti kan saya harus kuliah menjalankan tugas saya sebagai seorang anak untuk menyelesaikan studi saya. Nah, saya konsentrasi kuliah, mulai diskusi serius gitu kan dengan teman-teman. Kok kayaknya asik ya, maksudnya asik gini. Apa yang kita sampaikan ke teman-teman, yang kita ketahui itu ibaratnya kalau kita berbagi pengetahuan, itu nggak tambah bodoh, malah tambah pinter kita. Oh, karena semakin diingat, karena kan kita ngulang-ngulang lagi kan. Asik, jadi kita jelasin ke teman kita soal skripsi dan sebagainya, kok aku tambah pandai ya, gitu kan. Jadi itu akhirnya menjadi seorang dosen. Kalau gitu saya pulang nanti mau sambil jadi dosen lah, sambil. Oh, sambil? Maksudnya, nyambi lah gitu kan. Oh, jadi si utamanya tetap si ASN ini. Tetap mau jadi ASN. Nah, jadi saya pulang ke Tanjung Pinang karena belum ada pembukaan ASN waktu itu kan, saya iseng-iseng nyampaikan ke orang tua pengen jadi dosen di Stisipol. Stisipol dulu satu-satunya universitas ya? Perguruan tinggi yang ada di sini selain STAI ya, STAI sudah ada juga sih, tapi kan keagamaan. Nah, kebetulan kan sama nih jurusannya dengan saya kan. Akhirnya terhubunglah saya dengan salah satu pimpinan di Stisipol. Yang dosen Yoli mungkin sekarang di Umrah kan, ada Pak Rumzi waktu itu kan. Oh iya. Sama beliau termasuk yang punya andil lah saya akhirnya terjerumus jadi dosen. Tapi kalau misalnya sekarang terjerumusnya udah 20 tahun, udah lama, berarti ternyata, betah dong. Tuhan tuh yang menentukan hidup kita kan, kita kan hanya berencana. Nah ternyata Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang yang terbaik lah. Jadi gitu gimana? Kan? Dari semuanya rencana Tuhan indah nggak sekarang jadi dosen 20 tahun? Indah sekali gitu kan. Dan
ya itu maksudnya kita nggak bisa ngotot dengan apa yang kita inginkan kan. Tuhan pasti satu waktu nanti akan ada jawabannya kan gitu. 20 tahun jadi dosen banyak sukacitanya atau banyak setnya? Gimana nih sukacitanya? Banyak sukanya lah. Banyak sukanya ya daripada Iya. citanya. Dulu tuh saya mungkin ya, kalau setahu saya ya, Aha. dosen muda tuh mungkin cuma saya sendiri di Oh Tanjung Pinang. serius? Iya dong. Idola dong. Oh yes. Idola nggak? Karena dulu kan yang kuliah itu kan yang nyambi sambil kerja. Jadi kan mungkin usianya di atas saya semua. Jadi saya jadi dosen tuh ya culun lah mungkin ya, umur baru 23. Seumuran saya tahu. Iya, itu udah jadi dosen saya. Sementara keren. yang diajarin yang jadi mahasiswa saya itu yang sudah bekerja jadi ASN sekian tahun gitu kan. Rata-rata mahasiswanya yang sudah bekerja. Lah, jadi Waktu gimana itu. dong? Ya, itu tadi mungkin pengalaman di organisasi, pengalaman waktu SMA ikut pramuka, itu menempa diri kita. Jadi alhamdulillah lah bisa menyesuaikan itu dan menjiwai ternyata kan. Nah, tapi tetap juga nyoba masuk ASN Oh, sempet. tetap nyoba berapa kali nyoba emangnya? Sekali doang. Sekali doang. Tapi pada akhirnya memang Iya, di dosen. di dosen. S2-nya di mana, Pak? S2 di Malaysia. S2 di Malaysia. Iya. Kenapa satunya di dalam, duanya di luar? Juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya Hidup saya ini penuh dengan ketidaksengajaan. iya, mungkin sudah ada perjalanannya ya petanya. Ya, kita tinggal mengikuti jalan itu. Jadi ceritanya tuh dulu saya lambat juga sih S2. Saya di Stisipol tuh 2004 ya. 2004 lalu kemudian S2 itu kalau nggak salah 2007 baru saya S2. Itu pun saya pulang pergi. Jadi kan ceritanya saya mau daftar di Unpad. Nah, terus suatu ketika saya ketemu dengan teman-teman dosen dari Riau. Itu cerita tentang, oh kalau jurusan manajemen publik atau yang mengarah ke administrasi negara yang linear itu di Malaysia ada, di University Utara Malaysia katanya. Saya searching kan, internet, oh ada. Saya apply, lamar. Beasiswa? Enggak. Oh enggak. Kami di Sisipol tuh memang diajarkan survival. Jadi alhamdulillah jadi kebiasaan keterusan gitu kan, survival gitu kan. Alhamdulillah semua sampai dengan S3 juga S3 juga di Malaysia? di Malaysia juga. Walaupun drama lah maksudnya. Tapi Di Malaysia bicara soal juga. pendidikan, karena kan Bapak sendiri udah ngejalanin di dalam sama di luar. Apa sih Iya. bedanya kuliah di dalam sama luar gitu? Sebenarnya kalau dari sisi apa ya, keilmuan ya, keilmuan atau pengetahuannya memang kita luar biasa lah ya. Apa yang kita dapatkan di S1 itu mungkin selevel S2 kalau di Malaysia. Iya, Berarti canggihan kita? udah lebih berat kita. Saya kuliah S1 itu udah, wah, intinya saya nggak terlalu mengalami masalah saat ngambil S2 karena pertama mungkin saya sudah jalani pada saat S1, kedua saya diuntungkan pada saat itu saya sudah kerja kan sebagai dosen. Nah, jadi begitu ambil S2 yang orientasinya lebih kepada manajerial, ya kita menjalankan tugas-tugasnya seperti menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, jauh lebih mudah. Jadi sebenarnya tidak ada hal dari sisi konten keilmuannya kita sudah pernah pelajari. Nah, tapi dari sisi praktikalnya yang mungkin berbeda, gitu kan? Dan yang pasti kita mencontoh hal-hal yang baik dari sana itu adalah bagaimana mereka melayani kita itu tidak dalam posisi yang superior. Nah, tapi memang hubungan antara dosen dengan mahasiswanya itu memang terjalin ya bukan egaliter juga sih, tapi maksudnya mereka memang melayani kita dengan baik lah, gitu. Tapi kalau Pak Hendri sendiri nih misalnya ada yang nanya ya, bagusan kuliah di dalam atau di luar? Jawabannya mana? Tergantung dalam artian kita perlu apanya nih kayak gitu. Oh gitu, tergantung kebutuhan. Iya, misalnya ternyata apa yang kita inginkan ada di dalam negeri misalnya. Tapi memang lebih persoalannya gini. Kalau tadi kan saya bicara bahwa saya menempuh pendidikan pasca sarjana itu memang biaya pribadi lah, dibantu oleh kampus lah tentunya. Tidak bisa kita elakkan kampus membantu gitu kan. Tentu kan kita cari yang murah. Nah, kalau bicara murah, pada saat zaman saya itu di Malaysia saya pikir murah. Oh, lebih murah Lebih justru murah. daripada di Indonesia? Ya, terutama transportasi. Jadi saya waktu ambil S2 di tahun 2007 itu, Saya masih TK. maksudnya saya setiap minggu pergi ke Malaysia. Jadi saya pergi hari Sabtu. Hari Sabtu siang, dulu masih ada kapal siang itu ya, siang atau sore jam 3 ke Johor. Dari Johor nanti jam 9 malam saya naik bus ke utara Malaysia. Itu di perbatasan Thailand, kampusnya di sana kan, di Kedah.
Lalu kemudian sampainya Minggu pagi nanti jam 1 siang kita ada kelas. Kebetulan ada asrama juga saya di sana kan. Nanti hari Selasa, waktu semester awal kan masih banyak mata kuliah tuh. Cuma boleh ngambil 3 kalau nggak salah katanya. Nah tapi saya nekat ambil 4. Nah saya pikir saya ngajar aja lebih dari 12 SKS. Iya, Sampai masa 21, masa itu? kuliah cuman gitu kan. Saya ambil nekat, saya ambil 4. Bisa ngambil. Teman-teman di Malaysia pada aneh kan, ngambil banyak-banyak itu kan. Iya, takutnya kelimpungan kan? Ternyata setelah jalan-jalannya saya lulus, bagus nih saya. Wih. Ya kan tadi apa yang kita jadikan tugas di sana itu sudah kita lalui sebagai pekerjaan. Nah, itu mungkin kelebihan saya dibanding teman-teman Malaysia. Gitu kan. Ditambah lagi waktu S1 juga sudah belajar gitu kan. Jadi memang lebih mudah ya pada akhirnya. Jadi saya mungkin pengalaman S2 1,5 tahun di Malaysia yang by traveling ya. Iya. Orang by riset kan, by Iya. apa. Saya by traveling karena tiap minggu pulang pergi. Tiap minggu loh dia keluar negeri. Sampai penuh tuh paspor kan. Bisa gitu. Karena apa? Saya tipikalnya gini. Saya nggak pernah tahu tuh kampus itu di sebelah mana gitu. Jadi saya hanya panduan dengan dulu kan ada gate-gate itu yang O2 ya. Yang model palem gitu kan. Nah, saya Nggak tahu tuh, nggak tahu. jadul banget sebetulnya. Beda generasi nanti Iya, kita iya. tampilin kali ya. Jadi saya input semua dalam itu, saya panduan dari peta. Jadi saya copy peta di dalamnya atau buka Google, ya. Cuman agak lambat dulu kan. Lihat peta aja. Oh, sudah sampai di mana? Tiba-tiba saya sampai di Kedah. Jadi kampus itu kan di Kedah, negara bagian Malaysia itu. Saya lihat kok kampusnya sawah-sawah. Iya, begitu pagi-pagi sampai, salah saya ini nggak ya? Tapi ternyata bener itu universitasnya. Iya, di tengah hutan. Jadi bayangan saya itu Malaysia kan gitu kan, maju kan gitu, kota besar lah gitu. Ternyata di tempat saya kuliah itu kampung-kampung persawahan yang memang penghasil padi di Malaysia, Kedah. Oh gitu. Nah, udah sampai di Alor Star, ibu kotanya, masih jalan lagi sekitar 30 km, naik 40 km lah ya. Jauh banget. Iya, sampailah di kampusnya. Wah, di tengah-tengah hutan kampusnya. S3-nya di situ juga? Nah, S3 sempat daftar ke sana tapi nggak tuntas. Oh nggak tuntas. Nggak tuntas. Akhirnya dituntaskan di mana? Di Malaysia juga tapi di Terengganu. Oh, Nah, itu pun sempat juga saya saking nggak selesai tadi ya. Nggak konsen mungkin ya, salahnya di situ. Itu nggak untuk diikutin gitu. Di Surabaya juga ambil. Sempat juga. Wih, Karena berarti banyak universitas sudah di-apply S3-nya? 3 Di di utara Malaysia, terus di Surabaya, Surabaya. sama di Malaysia lagi, Terengganu. Oh, tapi pada akhirnya yang selesai di Di Terengganu ini. Nah, Menyarankan nggak sih ada mahasiswa yang kuliah sambil kerja? memang harus kerja ya. Iya, S2 itu justru sebenarnya harusnya sudah bekerja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang lulus S1 ujuk-ujuk dia langsung S2 gimana? Kayaknya Disarankan nggak disarankan sih sebenarnya. Hmm, Gitu. Karena memang gini, di level S2 itu kan level manajerial. Iya. Berarti kan kita harus sudah pernah mengalami situasi kerja paling enggak. Nah, sehingga kita bisa mengaplikasikan studi kasus kan gitu. Oh, Kalau enggak macam mana kasusnya? Sebenarnya itu. oh sebenarnya Makanya gitu. kenapa saya tidak mengalami kesulitan mungkin Karena udah memang kerja itu tadi. tugas-tugas yang diberikan itu memang juga sama kayak kerjaan saya. Misalnya gini, tugasnya presentasi. Mm-mm. Loh, kerja saya aja ngajar di depan kelas gitu kan. Jadi udah nggak ada kesulitan. Pada akhirnya memang yang awalnya terjerumus sampailah 20 tahun dan Iya. akan seterusnya. Karena kayaknya kalau jadi dosen atau pengajar tuh seumur hidup nggak sih? Mungkin begitu. Ya, yang jelas saya walaupun saya berpindah ya misalnya ada keinginan berpolitik dan sebagainya, tapi tetap dosen ini pekerjaan utama. Belajar terus menerus dan Iya. tiba-tiba nih kita sering ketemu Iya. tapi nggak pernah diungkapin. Tiba-tiba Iya. saya ngeliat posternya segede-gede apaan tuh di jalan, gede banget Pak. Ya, Maju itu, jadi wali kota. insya Allah. Wow. Kalau boleh tahu, Tapi kan udah cita-cita. Oh iya, tapi kan saya nggak tahu awalnya. Iya. Kesiasat juga nggak pernah diungkapin. Saya bakal maju loh, Yol. Nggak Kan pernah tuh diceritain. Posisinya kan diundang sebagai pengamat, Oh, iya. tidak sebagai calon kan gitu. Iya, Nah, iya sih kita benar. menempatkan posisi lah. Dari kemarin pemilu pilkada kita sering ketemu, tiba-tiba saya ngeliat, wah gede banget ini, Pak Hendri maju. Iya. Itu emang udah ada rencana. Ya pasti kan. Tadi kan Oh, saya iya, bilang iya saya sih. punya cita-cita. Karena latar belakang pendidikan juga sudah mendukung saya, gitu kan. Hobi juga, yang pasti hobi lah. Seneng kan dengan politik ini. Gitu. Iya, politik itu hobi kalau bagi saya. Pekerjaan utama dosen kan. Politik tuh apa sih di Pak Hendri sendiri? Ya tadi kan saya bilang politik itu kan kalau saya mendefinisikan sebagai satu hal yang dilakukan demi kepentingan bersama atau kebaikan bersama.
Oke, jadi kebaikan politik itu bersama. adalah kepentingan bersama. Terus Iya. maju di tahun 2024 ini udah direncanakan dari berapa bulan yang lalu? Eh, direncanakan dengan benar tuh mungkin kasus saya sudah bukan kali pertama sebenarnya ya. Oke. Sebelumnya saya sudah pernah juga ikut kontestasi tapi di level konvensi ya istilahnya. Mm-mm. Konvensi koalisi parpol. Udah pernah mendaftar saya Udah pernah di mendaftar? 2013 nggak salah ya. Tapi belum berhasil. Maksudnya tetap kan jalurnya partai politik gitu kan. Walaupun Mm-mm. ada independen, saya lebih memilih ke jalur partai politik lah. Karena memang kan salah satu tugas partai politik itu adalah kaderisasi kepemimpinan kan. Mm-mm. Nah, jadi saya apresiasi itulah sehingga memilih jalur partai politik. Namun kan setelah gagal di koalisi tadi, karena kan memang partai politik yang punya kuasa gitu ya. Akhirnya saya kan jadi pimpinan di Sisipol. Nah, saya harus komitmen dalam artian saya harus jadi milik semua mahasiswa. Saya tidak, walaupun saya punya keinginan secara politik, tapi saya coba profesional. Dalam artian saya menanggalkan status saya di kepengurusan partai politik untuk konsentrasi menjadi ketua Sisipol selama 2 periode itu, 9 tahun. Jadi 9 tahun saya memang lepas dari partai. Nah, Jadi sekarang kembali ikut bergabung. Nah, memang tadi bicara terkait politik itu adalah kepentingan bersama ya. kebaikan bersama. Oh, kebaikan bersama. Nah, kalau dari Pak Endri sendiri, hal-hal apa sih? Ide seperti apa sih yang ingin Pak Endri lakukan untuk Tanjung Pinang ini? Iya. Yang juga mendasari gitu loh. Tadi kan kalau kita bicara kita sebagai anak Tanjung Pinang, dari kecil kan kita lihat bagaimana. Oh iya, iya. Tadi dari Saya tinggal kan nggak ditinggal tempat yang enak. Saya tinggal dari kecil tuh di Batu Lapan yang lihat hutan karet gitu kan, yang sepi. Saya udah biasa dengan sepi kan. Sekolah juga dulu saya SMP di SMP 3 di Tugu Pahlawan. Jadi makin jauh saya sekolah. SD depan RRI, dulu namanya SD 035 Dompa. Nah, dulu tuh masuk desa itu Dompa. masih Dompa dulu. Dulu masih desa Dompa. Begitu luasnya Dompa itu. Wah. Ya kan? Baru kemudian berubah namanya jadi Tanjung Pinang Timur kan. SMP-nya ke SMP 3 saya, SMA-nya di SMA 1. Ya lumayan 8 kilo ya pulang pergi rumah. Dulu bahkan SMP itu saya kan masuk siang. Jadi pulang itu ya di Batu 6, Simpang Batu 6 itu, naik angkot turun situ, jalan kaki sampai Batu 8. Jadi dari Batu 6 ke Batu 8 ya 2 kilo lah. Tentu kan kita ingin satu ketika kota tempat kita besar ini jadi satu kota yang maju kan, yang dikenal orang. Kadang-kadang kan ngeselin kita di luar misalnya waktu kuliah kan ditanya dari mana. Tanjung Pinang di mana? Di mana? Itu Pangkal Batam, Pinang ya? Batam. Nah, paling kita bisa ngasih tahu Batam Iya. atau dekat Singapura atau mana gitu Kasih kan. dia nggak terkenal. Jadi kan itu juga memotivasi kita. Salah satu yang menyemangati kita kenapa harus jadi provinsi sendiri ya itu. Kita punya cita-cita keinginan teman-teman Tanjung Pinang ini satu ketika adalah menjadi kota yang maju. Tapi gitu kan. alhamdulillah Tanjung Pinang kita sudah terkenal. Alhamdulillah lah, walaupun mungkin belum sebagaimana yang kita cita-citakan. Jadi tetap orientasinya bahwa, loh kok sekarang mau lagi ke eksekutif atau di wali kota ya, kita punya cita-cita pengen kota tempat kita ini, kita ingin berkontribusi juga untuk bagaimana membuat kota kita ini menjadi lebih baik. Kan gitu. Ya baiknya bukan untuk kepentingan kita, tapi sama-sama semuanya. Tapi kan kalau misalnya dari backgroundnya sendiri ya, mungkin kalau mereka mungkin kalau calon-calon lain itu dari politisi, tapi Pak Endri ini kan dari akademisi. Apa sih yang pada akhirnya membedakan seorang akademisi maju ke eksekutif sama memang udah politisi? Ya yang pasti kan kita tetap memegang kaidah-kaidah sebagai seorang akademisi gitu ya. Etika-etika dalam politik juga itu menjadi pertimbangan untuk kita melangkah gitu ya. Walaupun mungkin politik tidak bisa dikatakan bersih 100% gitu ya. Tapi paling tidak kita dari akademisi tentu masih tetap harus memegang kaidah-kaidah itu. Dalam artian misalnya orang sering bilang kan kalau politisi itu mungkin boleh bohong gitu ya. Tapi boleh salah juga itu. Tapi kalau akademisi kan boleh salah tapi nggak boleh bohong kan. Seorang akademisi kita manusiawi kan kalau salah. Tapi bohong kan nggak boleh. Kan bisa mengacaukan mahasiswa kita dong Iya dong, kalau dengan kita berbohong. fakta yang tidak benar ya. Iya, nah, itu paling tidak itu jadi bekal kita lah untuk bagaimana melangkah di dalam politik gitu, tetap kita pegang lah. Tapi kalau dari orang-orang sekitar kayak lingkungan kerja, keluarga semuanya mendukung, Pak. Insya Allah mendukung lah semua. Karena kan bukan kali pertama sih. Oh iya. Cuman kan hari ini mungkin nuansanya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin tingkat kematangan diri juga sudah semakin bertambah. Jadi agak lebih inilah mungkin lebih dinikmatin lah perjalanannya gitu kan.
Tanjung pengalaman Pinang yang maju, ada. jadi penasaran kira-kira kalau misalnya Pak Hendri terpilih nih, Iya, amin ya. iya amin. Nah, mau diapain sih Tanjung Pinang tuh biar terkenal, biar maju gitu? Iya. Yang pasti kan kita harus mendorong untuk semua masyarakat itu bisa lebih inovatif, kreatif gitu kan. Yang tidak semestinya sih harus dibangun dengan ikon-ikon yang sifatnya infrastruktur gitu ya. Tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda gitu, yang kreatif lah, gitu kan. Kan kita bisa lihat tuh berbandingan, kita kan sering jalan-jalan, jadi lihat tempat orang kok bisa ya gitu ya. Tempat kita masa nggak bisa sih? Nah kuncinya sih memang bagaimana kita mampu menggerakkan masyarakat lah terutama. Memang betul, saya kan termasuk orang yang concern terhadap perilaku sosial ya, perilaku masyarakat. Konsentrasi saya mulai dari S1, S2, S3 itu soal budaya. Nah, tapi budaya ada dalam birokrasi, pemerintahan, administrasi publik gitu kan. Nah, saya mengamati memang karakteristik masyarakat kita itu yang menjadi salah satu hal yang harus kita bisa lakukan. Ya nggak bisa sih bilang merubah, sulit merubah karakteristik orang gitu, apalagi didukung oleh kondisi geografis. Tapi kan paling tidak harus diupayakan untuk bagaimana perilaku sikap kita yang optimisme itu harus dimunculkan mulai dari anak-anak ya kan, kalangan dewasa sampai dengan yang sudah lanjut usia mungkin, bahwa kita bisa memajukan kota kita ini secara bersama-sama gitu kan. Nah, dulu kan juga Tanjung Pinang kan Kepri lah terutama ya, kan cukup dikenal dengan satu daerah yang makmur katanya. Tapi apakah makmur itu seperti Singapura atau seperti Malaysia? Kan tidak. Masyarakat kita melihat bahwa makmur yang dimaksud itu semuanya bisa tersedia, semuanya ada. Gitu. Nah, itu yang saya ingin wujudkan kembali di Tanjung Pinang, makanya saya bangun tagline-nya kita buat senang. Kita buat senang itu tanda kutip seperti dalam artian maksudnya gini, makmur yang seperti kita contoh negara tetangga tadi semuanya tuh ada gitu, tersedia. Bisa tersedia dan terlayani bagi masyarakat. Kan itu yang penting. Kalau tersedia kan masyarakat senang. Iya tapi sih. senang di sini sih sebenarnya gini. Kita orang Melayu kan kalau ngomong senang tuh, senang tuh maksudnya mudah tuh. Jadi maksudnya semua yang bikin masyarakat merasa hari ini susah, kita bikin jadi senang. Jadi mudah. Ngurus izin susah, kita buat senang. Mau pergi ke rumah sakit susah, ngantri panjang, kita bikin senang. Gimana orang pergi ke rumah sakit senang, mudah semua urusannya. Mau daftar sekolah senang, nggak perlu ribut-ribut, wah zonasi lah apa lain sebagainya sehingga akhirnya nggak sekolah. Iya benar tuh, kan gitu. Tuh. Nah, yang basic-basic seperti itulah. Oh, cari kerja payah, ya kita bikin senang bagaimana supaya orang bisa makan. Nah, tapi kan dengan permasalahan yang banyak tadi ya, contoh dari fasilitas kesehatan, pendidikan, fokus utama Pak Hendri kemana dulu? Saya fokusnya pada bagaimana memperbaiki layanan dasar. Layanan dasar seperti? Saya ingin bagaimana masyarakat kita tuh senang nak makan. Senang nak makan tuh maksudnya mudah cari makan. Mudah cari makan tuh maksudnya bekerja. Orang kan kalau bisa makan kan harus ada uang. Dapat uangnya dari mana? Bekerja kan. Nah, berarti kan lapangan pekerjaan kita harus ciptakan. Sehingga kalau sudah punya pekerjaan pasti orang bisa beli makan. Senang nak makan gitu kan. Kalau urusan makan sudah bisa terpenuhi kan berikutnya adalah kesehatan yang paling penting kan. Nah, senang nak sehat. Sehingga orang kalaupun sakit bisa berobat. Atau kalau bisa jangan sampai sakit. Nah, jangan nunggu orang sakit. Kalau nggak penuh tuh rumah sakit, ya kan? Rumah sakitnya sebagus apapun, tapi kalau antriannya banyak, orang sakit semua juga nggak akan cukup uang daerah, gitu kan? Nah, masyarakat juga akan sulit. Maka kita bikinlah bagaimana orang senang nak sehat. Ya mungkin lebih bagus menjaga kesehatan daripada mengobati kan? Nah, mungkin kita bersama-sama bagaimana menjaga lingkungan, terus bagaimana kita semua bisa sehat, mungkin olahraga. Nah, himbauan-himbauan seperti itu kan nggak banyak biaya kan? Kan gitu kan? Nah, daripada sakit gitu kan. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak gerak, belum ke turun-turun ke masyarakat, menyapa masyarakat gitu. Belum terlalu. Jadi kapan nih mulai rencananya nih? Insya Allah kalau nanti ke koalisi partai politik itu sudah bisa menentukan sikap, saya memilih saya gitu ya untuk berkompetisi, insya Allah pasti. Karena kan mekanisme dalam pemilihan hari ini kan suka tidak suka. Kalau saya sering bilang, itu apa tuh? Hari ini sistem politik kita sudah seperti mekanisme pasar kan. Gimana mekanisme tuh? pasar. Mekanisme pasar emang gimana tuh? Ya maksudnya kan udah pasangan calon ini kan udah seperti produk barang yang diproduksi kan. Nah, jadi untuk dilepas ke pasar kan tentu harus didesain sedemikian rupa. Pakai konsep-konsep yang diinginkan publik itu seperti apa. Makanya mungkin orang ada survei dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dikemas. Nah, untuk mengemas itu kan tentu
kita harus lihat respon pasar seperti apa. Tapi perilaku konsumen. Iya benar. Gitu. Tapi Pak Hendri dari 1 sampai 10 seberapa yakin nih Pak Hendri bisa maju ke Tanjung Pinang? Di Tanjung Insya Allah Pinang 9 lah. 9. Wah, Gitu. keren. Ya Jadi dong, kita mungkin sebagian orang tidak mengenal saya secara meluas. Tapi saya punya pandangan sendiri tentang kota Tanjung Pinang ini. Karena dari kecil kan kita melihat kota ini. Saya walaupun kuliah di luar 5 tahun, tapi saya tetap menggebu-gebu ingin pulang kampung. Saya merasa bahwa kalau mau berbuat sesuatu, saya walaupun tidak mesti sih, banyak juga teman-teman yang berkiprah di luar. Tapi saya memang meniatkan setelah saya memperoleh pendidikan, cukup pengalaman, saya harus pulang. Merasakan benar bagaimana aura tempat Tanjung Pinang ini dan harus bisa memajukan Tanjung Pinang gitu kan. Jadi memang Gitu. visi misinya memajukan Tanjung Pinang lalu fokus terhadap Ya. dasar-dasar layanan tadi ya Iya, Pak ya. memenuhi layanan dasar masyarakat itu paling penting kan. Kalau yang lain-lainnya sepertinya masyarakat, ya kita sekarang alhamdulillah ada provinsi Kepri juga, ada beberapa kabupaten kota. Saya pikir sinergi antara pemerintah daerah itu nanti bisa. Jadi kita nggak mesti harus bergantung pada kekuatan APBD. APBD kita lebih penting hari ini ya bagaimana bisa melayani masyarakat supaya masyarakat bisa senang. Gitu kan, senang mau sekolah, senang mau sehat, senang mau makan, senang mau berjalan, nggak ada lagi jalan berlubang, jalan kotor, jalan sebagainya. Sehingga kita kalau jalan bisa selfie, bisa publis lah, nggak malu gitu kan. Bisa kita unggah di media sosial ya dengan gitu. percaya Jadi, diri. senang berjalan dalam artian Menunjukkan Tanjung Pinang betul, kampung dengan- kita ini ya Pak ya. dengan cara bagaimana ya menjaga kebersihan ya seperti yang sudah dilakukan oleh pemimpin Tanjung Pinang sebelumnya lah. Ya kan bagaimana menjaga situasi Tanjung Pinang ini tetap bersih sehingga kalau kita berjalan pun kita senang, bangga. Gitu oke. kan. Lalu kemudian senang nak tidur. Senang mau tidur masuk juga. Iya, karena kan gimana mau tidur nyenyak kalau rumahnya nggak nyaman, nggak layak. Wow, Kan dalam begitu. sekali. Iya benar. Makanya gimana supaya masyarakat itu bisa tidur nyenyak, rumahnya ya harus memenuhi standar rumah yang sehat. Ya kan gitu. Ya bagaimana? Ya mungkin bisa dengan gotong royong, mungkin ada kalau dana pemerintah cukup ya mungkin dengan dana pemerintah. Atau ya yang tidak punya rumah, bagaimana bisa punya rumah, gitu kan? Itu semua nanti akan Pak Hendri pikirkan ya ke Insya Allah. depannya ya. Nah, saya pikir layanan-layanan dasar itulah yang saya fokuskan. Kalau Saya nggak menjanjikan, saya akan bikin monumen apa atau enggak. Ngapain bikin yang berlebih-lebihan tapi ternyata masyarakatnya nggak senang? Itu apa? Mau berobat susah, mau sekolah susah, mau apa kan enggak? Yang paling penting kan layanan dasar. Layanan dasar menjadi fokus utama Pak Hendri ke Iya. depannya. Closing statement boleh nih Pak. Apa yang mau disampaikan sama mungkin kata-kata dari Pak Hendri? Ya, yang paling penting kan kita semua sebagai masyarakat Tanjung Pinang lah ya, menginginkan kota kita ini menjadi lebih baik. Ya, lebih baik itu tentunya relatif ya, masing-masing orang. Mungkin ada yang merasa oh sudah bagus hari ini, tapi kan kalau tambah baik kan lebih bagus lagi gitu ya. Yang pasti kan kita beruntung tinggal di satu kota yang orang sering bilang kota kita ini kota yang zona nyaman gitu ya. Semua orang kalau udah tinggal di sini betah, nyaman, walaupun challenge-nya agak kurang. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang menyebabkan kita tidak siap menghadapi sebuah tantangan yang besar gitu ya. Nah, tapi kan tadi mungkin masyarakat kita bisa mempersiapkan diri, generasi muda lah ya, yang milenial mungkin perlu juga tetap keluar, baru kemudian pulang lagi untuk mengaplikasikan apa yang dia peroleh pengalaman-pengalaman terbaik itu untuk sama-sama membangun Tanjung Pinang. Intinya membangun Tanjung Pinang nggak bisa sendirian, harus sama-sama dan kompak tentunya. Butuh kerjasama ya Pak, Ya, selain dari kerjasama. pemimpin dan juga masyarakat. Dan kebesaran hati lah setiap orang gitu kan, bahwa setiap orang pasti punya kelebihan. Yang kekurangannya kita saling tutupi lah, bukan kekurangan yang itu yang kita humbar-humbar. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa saya mungkin penganut politik yang lebih tadi yang definisi saya, politik itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Jadi kita berpolitik itu adalah punya tujuan untuk bagaimana sama-sama baik. Prioritas ya Pak ya. Bukan untuk kepentingan pribadi. Oke. Gitu. Jadi memang politik adalah untuk kita semua ya Pak. Untuk mewujudkan kebaikan bersama. Bukan orang bilang politik itu kotor, jahat, itu kan oknum. Ya kan? Tapi kan politik itu sendiri tadi bagaimana mewujudkan. Jadi apa yang kita lakukan? Kenapa kita harus berpartai? Kenapa kita harus jadi wali kota? Kenapa kita harus jadi karena anggota kebaikan legislatif? bersama Karena tadi. ingin mewujudkan kebaikan bersama.
Oke, Gitu. terima kasih banyak Ya. Pak Hendri, sukses selalu. Insya Semoga niat-niat baiknya dilancarkan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap.